Kalau eksim lagi flare, terus gatal sekali, solusinya dikasih apa Bu Dep buat ngilangin gatalnya selagi protokol? Bu Dep, apa boleh Bu stok sayur masak dimakan untuk beberapa hari? Makasih Bu. Bu, bagaimana urutan yang benar? Mandi dulu atau makan dulu menurut circadian rhythm dan naturopati? Ifah Bu Dep, mohon maaf mau tanya, kalau anak usia 5 tahun suka ngemil garam itu kenapa ya Bu? Kembali lagi bersama saya Debbie Jean-Marie, your favorite naturopathic practitioner dalam segmen Tanya Sehat Debbie. Teman-teman, kalau teman-teman mau bertanya apapun, saya mau jawab di Tanya Sehat Debbie. Teman-teman bisa tungguin tiap weekend ada segmen Q&A di Root of Life UK, Instagramnya Root of Life. Oke, jangan lupa untuk di-subscribe, komen, dan di-share ya teman-teman ya. Kita mulai yuk, cus. Pertama dari Ibu Uli _Ika77. Bu Dep, solusi agar dapat makan daging dan jeroan saat ekonomi pas-pasan. Makasih Bu. Makan daging sama jeroan saat ekonomi pas-pasan. Kalau buat saya dikombinasi antara dagingnya sama protein nabati. Protein nabati itu bisa banyak, ada kacang hijau, ada kacang merah, kacang hitam, dan itu jauh lebih murah di Indonesia. Jadi kalau saya, teman-teman bisa lihat di YouTube saya masak daging, misalnya dagingnya itu cuman setengah kilo, tapi ada beans-beansan, ada sayur-sayuran, jadi banyak dapatnya gitu. Itu solusi ya kalau buat saya sih. Terus daging itu ada kayak kambing, itu mungkin lebih murah karena tidak terlalu komersil. Ikan juga mungkin lebih murah. Jadi dipadu-padankan aja ya kalau ngomongin soal ekonominya masih pas-pasan, dikombinasi serat-seratnya. Karena sebenarnya daging dan jeroan ini jumlahnya tidak boleh banyak anyway. Oke. Dan kalau jeroan itu kayak 50 gram aja tuh udah bisa memenuhi kebutuhan untuk 4 hari. Kebutuhan orang dewasa 4 hari ya teman-teman. Jadi kayak 50 gram itu kan sedikit ya. Jadi kita kalau ngomongin tuh kayak nggak perlu berpikir harus banyak seperti yang banyak digaung-gaungkan oleh dokter medis di luar sana. Nggak tepat itu ya nasihatnya. Berikutnya dari Ibu Uli _Ika77. Bu Dep, apa boleh Bu stok sayur masak dimakan untuk beberapa hari? Makasih Bu. Kenapa sayuran harus di stok? Saya bingung di sini. Sayur itu pertama masaknya gampang, cepet. Kalau ngomongin sayur. Kalau saya di rumah, sayur itu tinggal saya cuci, saya potong-potong, itu yang pertama. Atau saya fermentasi, jadi tinggal diaduk, bikinnya sekali banyak. Itu kalau fermentasi boleh sekali banyak ditaruh di kulkas. Terus kalau misalnya sayuran kebanyakan, saya lauk yang saya freezerin, nanti sayurnya tinggal saya kukus sebentar. Ya kalau ibaratnya numis sayur seberapa lama sih? Kalau ibu mau motong-motongnya, boleh dipersiapkan banyak. Dipotong-potongnya ya, di prep namanya. Prep, jadi tinggal dimasuk-masukin aja. Kan yang lama kan ngebersih-bersihinnya mungkin ya, motong-motongnya. Oke, jadi kalau dimasak saya sih nggak akan berapa hari gitu ya. Paling lama ya seharian, pagi sampai malam. Kayaknya soalnya juga nggak seger juga ya, gitu. Berikutnya Ibu Galeri Yumna _ Kalau eksim lagi flare, terus gatal sekali, solusinya dikasih apa Bu Dep buat ngilangin gatalnya selagi protokol apa nih? Gatalnya itu saya pakai Kodal Silver, pakein campuran bisa Kodal Silver sama Manuka Honey, atau Kodal Silver dicampur sama disemprot pakai Kodal Silver, abis itu dicampur sama bikin paste dari ACV, campur sama kunyit, itu juga bisa. Kalau gatel tuh yang paling toksik sebenarnya adalah bawang putih diparut ya, cuman agak pedes sih buat orang yang gak terbiasa. Epsom salt bath membantu sekali, berendam dengan Epsom salt bath. Lalu sehari-hari _ku, Bu, mengatasi kudis atau karena iritasi tungau, sebaiknya bagaimana supaya tidak menyebar dan cepat kering? Hampir sama tuh tadi dengan saran
eksim yang lagi flare. Jadi Codal Silver atau dengan ACV, air cuka apel, lalu dipakein kunyit, dipakein Manuka Honey juga bisa. Kalau ngomongin kudis, saya mungkin si kunyit lebih efektif ya, kunyit sama ACV dicampur sama minyak kelapa atau EVCO. Jangan digaruk, kalau digaruk bisa menyebar. Kering itu biasanya dari Codal Silver itu bisa membantu untuk mengkeringkan cepat, dan Manuka Honey itu menyembuhkan ya teman-teman ya, mempercepat penyembuhan luka dari dalam, tingkatkan makanan-makanan tinggi antioksidan untuk membantu, dan juga mengkonsumsi jangan makan yang manis-manis ya kalau lagi dalam kondisi seperti ini. Berikutnya dari sehari-hari _ku juga nih. Apakah kudis akan berbekas, Bu? Tergantung kulitnya. Kalau teman-teman punya kulit yang tinggi, asupannya tinggi antioksidan, saya rasa bekasnya nggak akan terlalu signifikan. Treatment untuk menjaga agar tidak berbekas bagaimanakah, Bu? Kalau tidak berbekas, tingkatkan antioksidan. Terus dipastikan di kulitnya itu dipakein kalau saya pakai lemon aja atau jeruk nipis, itu membantu untuk mencerahkan kulit, atau ditambahkan juga dengan vitamin E. Jadi vitamin E-nya digunting terus taruh di bagian kulit yang ada hiperpigmentasinya atau berubah warna kulitnya. Berikutnya dari K_Ken, Bu, bagaimana urutan yang benar, mandi dulu atau makan dulu menurut circadian rhythm dan naturopati? Aku nggak ngerti nih, maksudnya di jam berapa? Kenapa makan dulu dan mandi dulu? Kan circadian rhythm itu kan juga waktunya 2 jaman gitu ya, Bu ya. Kayaknya Ibu either mau makan atau mandi dulu juga it doesn't matter. Saya nggak ngerti nih, mungkin Ibu K_Ken kan harus lebih spesifik nih. Kalau saya sih mandi cuma 5-10 menit, it doesn't matter ya. Mandi dulu atau makan dulu. Tergantung jamnya. Doesn't ring a bell to me. Kalau kayak gini, saya tuh mandi nggak terlalu menjadi sesuatu yang signifikan. Yang pasti saya kalau sebelum tidur harus mandi. Saya nggak selalu mandi pagi hari, nggak selalu. Tapi mandi malam hari selalu. Karena saya selalu mandi malam, jadi kadang-kadang tidak harus juga saya mandi pagi karena saya tidak keringetan di malam hari gitu. Jadi ya itu sih. Karena saya tinggal di UK juga ya, saya tidak, kalau lagi musim dingin itu saya nggak mandi pagi-pagi gitu. Nggak butuh juga kalau saya ya. Ibu Ulfah_Latifah Budep, mohon maaf mau tanya, kalau anak usia 5 tahun suka ngemil garam itu kenapa ya, Bu? Nah, ini very interesting, pertanyaan yang sangat baik ya kalau buat saya. Jadi ada beberapa hal. Kalau kita craving garam itu berarti kita lagi stres. Apapun yang pakai garam-garam kita lagi agak stres, meningkat stresnya. Jadi anak kecil juga bisa stres ya teman-teman ya. Mungkin dibantu tidurnya mungkin nggak optimal. Jadi itu bisa membuat kita nggak happy ya teman-teman ya. Keringetannya banyak, itu bisa jadi salah satu. Dehidrasi, kurang minum air putih, itu menjadi salah satu tanda orang-orang kalau yang suka makan garam. Anak saya juga soalnya begini nih, Bu ya. Jadi saya tahu dia pasti lagi minum air putihnya kurang. Terus PMS itu juga bisa, terus orang yang punya Addison disease juga bisa, atau Bartter syndrome juga bisa. Kekurangan, kalau bisa sih dibanyakin makanan yang mengandung potasiumnya, makanan yang seger-seger biasanya. Minum air putihnya lebih banyak, hindari semua makanan-makanan yang fast food atau yang proses, itu membantu juga. Ya sih itu ya, Bu. Oke, berikutnya Ibu Reini Priadarsini, kalau baby saya ingin saya minumkan zinc, berapa lama terapi minumnya? Maksimal 2 bulan, Bu. Nanti dicek ulang. Kalau sudah optimal bisa diberikan saat dibutuhkan saja atau lewat makanan alaminya. Ibu Nola Yulianti Budep, gejala kekurangan enzim pencernaan itu apa saja ya, Bu? Pupnya atau BAB-nya tidak optimal, itu yang paling utama. Yang kedua, bisa juga tidak nyamanan, kayak pencernaannya kembung perutnya, terus digestive enzyme itu biasanya juga tidak bagus kulitnya, berat badannya, itu bisa jadi salah satu indikator. Berikutnya, Renari 1, Bu Debi, anak saya usia 1,5 tahun, disarankan khitan. Apa saja protokol pasca khitan secara naturopati? 1, fish oil, kedua probiotik,
terus udah gitu vitamin C, magnesium, sama arnika untuk di lukanya, kolloidal silver sama manuka honey. Oke. Sudah terjawab semuanya. Di bawah 10 menit. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-share dan salam sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan.